Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar cara bikin basis data langsung lewat terminal. Jadi nanti kita bakal pakai MySQL yang ada di dalam XMPP dan langsung bikin database, tabel, sampai relasinya. Contoh kasus sederhananya itu kita membuat database toko HP. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi XMPP. Namun jika kamu belum menginstalnya, kamu bisa dapat menginstal terlebih dahulu di Google. Di sana banyak platform yang memberikan aplikasi MPP secara gratis. Setelah kamu mendownload XMPP, kamu harus mengaktifkan MySQL dan Apache terlebih dahulu. Yang di dalam sini kita melihat Apache dan MySQL. Lalu kita start. Nah, di sini di bawah ini akan ada program yang warna biru, itu menandakan sudah berjalan. Mengapa kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL secara bersamaan? Apache ini adalah web server. Tugasnya adalah menerima permintaan dari browser Anda dan menyajikan halaman atau konten web sebagai balasannya. Nah, MySQL ini adalah sistem basis data atau database, di mana tugasnya adalah menyimpan dan mengelola semua informasi penting atau data website di dalam website kita, seperti daftar produk, data pengguna, atau isi komentar yang akan kita buat. Kenapa harus dihidupkan secara bersamaan? Karena Apache adalah web server yang berperan seperti pelayan yang menerima permintaan Anda dari internet dan menyajikan halaman web. Sementara itu, MySQL adalah basis data yang berfungsi seperti gudang tempat semua data penting di web server, seperti profil pengguna, daftar produk, atau isi postingan. Disimpan dan dikelola di sana. Keduanya harus dinyalakan bersama karena sebagian besar website modern tidak hanya menampilkan teks statis, tetapi juga harus mengambil data dari gudang MySQL dan mengirimkannya melalui pelayan atau Apache agar konten website bisa tampil utuh dan interaktif dan browser Anda. Pertama-tama kita akan membuka CMD. Kita buka CMD di search. Kalau pakai XMPP kita harus masuk dulu ke folder MySQL-nya. Biasanya ketik aja cd spasi c titik 2 slash XMPP slash MySQL. /bin. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kode ini. Kode CD atau sering disebut change directory, ini adalah perintah dasar yang memberitahu sistem operasi bahwa Anda ingin mengubah lokasi atau folder tempat Anda sedang bekerja saat ini. Kode C ini adalah lokasi tempat kita menyimpan MySQL-nya. Mungkin berapa orang menyimpannya di D atau di E. Selanjutnya kita masukkan ke setelah berhasil maka kodenya yang sebelumnya C
C.2/user/Lenovo akan berubah menjadi C.2/exampp/mysql/bin. Selanjutnya kita masukkan ke MySQL dengan kode MySQL -u root. Kemudian enter. Kalau muncul tulisan welcome to turn MySQL monitor, berarti udah berhasil masuk ke dalam MySQL-nya. Sekarang kita mulai mengetik perintah SQL-nya langsung dari sini. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membuat database dengan menggunakan kode create database. Nah, di sini saya menggunakan nama database-nya adalah toko HP1. Ini fungsinya untuk membuat database dengan database toko HP1. Kalau sudah berhasil, kita bisa cek apakah database-nya sudah ada apa tidak dengan masukkan kode show atau nah, di sini kita bisa lihat bahwa database yang bernama toko HP1 telah dibuat. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan database tersebut dengan menggunakan kode use. Nah, di sini kita sudah menggunakan database dengan nama toko HP1. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu dengan membuat tabelnya, yang dimana kita akan menggunakan kode create tabel pelanggan. Nah, ID pelanggan ini kita buat primary key karena kita membuat sebagai identitas utama untuk mencari dan menghubungkan data antar tabel. Lanjut, nama,
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel pelanggan. Untuk memastikan apakah tabel tersebut sudah ada apa belum, maka kita akan menggunakan kode show tables. Nah, di sini terbukti bahwa tabel yang kita buat sudah jadi. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pembuatan tabel kedua. Nama tabelnya akan saya beri nama tabel transaksi. Tugas dari tabel ini untuk menyimpan data dari pembelian pelanggan. Berikut kodenya. Untuk kode create table transaksi, buka kurung, enter ID transaksi, dia pakai tipe integer dan sebagai primary key. Mengapa ID transaksi kita gunakan sebagai primary key? Sebab ID transaksi ini akan kita gunakan sebagai identitas utama untuk mencari dan menghubungkan data antar tabel. Nah, untuk field kedua, kita akan buat ID underscore pelanggan dan tipenya adalah integer. Nah, untuk ID pelanggan ini sebenarnya kode yang akan kita buat sebagai kunci tamu, yang mana ID pelanggan ini kita akan konekkan ke tabel pelanggan yang sebelumnya sudah kita buat. Selanjutnya, untuk field ketiga, kita akan buat tanggal dengan tipe date, koma, dan total dengan tipe desimal, dan di total kita akan menggunakan 10/2 dan koma. Setelah itu sudah berhasil, kita tidak lupa untuk membuat kunci tamu tadi dengan kode foreign key dan kita masukkan field yang bakalan kita buat jadi foreign key tadi, yang mana kita sudah tentukan tadi di awal, yaitu ID pelanggan, dan kita reference dari tabel pelanggan dengan ID dengan field yang ada di tabel pelanggan, yang mana namanya adalah ID pelanggan. Nah, di bagian sini kita usahakan untuk fieldnya ya harus bernama sama, supaya kita tidak akan mengalami kebingungan ketika melihat dan menghubungkan antara tabel ini dengan tabel ini. Jadi untuk setiap transaksi dia harus terhubung ke tabel pelanggan yang udah ada. Itu biasanya disebut dengan nama relasi one to many. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasanya pembuatan tabelnya berhasil. Untuk membuktikannya kita bisa membuatnya dengan kode show tables. Nah, bisa dilihat tabel transaksi sudah ada. Dan untuk membuktikannya lagi lebih lanjut, kita menggunakan kode describe nama tabelnya, dan sudah terlihat. Bisa dilihat di bagian ID pelanggan, dia sudah menjadi origin key, yang mana ID transaksi sebagai primary key.
Nah, kalau semua perintahnya berhasil tanpa error, berarti database-nya dan relasinya sudah jadi. Sekian dulu tutorialnya, jangan lupa dicoba sendiri di terminal biar makin paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.